Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap saya mencoba membaca buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Semua terjadi sejak ayah buat peraturan baru di rumah ini. Kau jangan main handphone malam-malam. Baca buku-buku, biar kamu jadi orang sukses. Dan saya harus memberikan benda pujaan itu kepada ayah. Maka saya harus duduk di bangku itu, membaca buku-buku bisu dan tak asing itu sampai saya tertidur. Pintu itu tidak boleh saya kunci sebelum jam jadwal waktu tidur saya tiba. Ini peraturan kedua. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam. Mereka akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan saya masih baca di sini sampai jam 11 tiba. Sebentar lagi, mungkin sekitar 15-20 menit, mereka akan datang ke kamar ini. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian. Saya bukannya gak berusaha. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya sudah baca-baca motivasi mengenai kritik tajam para pakar tentang bahaya kecanduan handphone. Tapi anehnya, hal-hal yang saya baca itu gak nempel di saya. Palingan kalau nempel cuma bertahan 10-15 menit. Habis itu ngantuk. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengobati rasa rindu saya kepada handphone. Kalau saja merubah diri ini bisa dilakukan selenyap ceramahnya Maya Tel, mungkin aku gak akan semenderita ini. Apa? Saudara tak percaya kalau saya menderita? Tak terlihat beban di wajah saya yang menderita ini. Ini bukan akting anak SMA yang lagi monolog itu. Ini real, nyata. Saya memang menderita. Kalaupun penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, gak ada yang sanggup buat baca. Tak percaya? Saudara tak percaya kalau sekarang saya ini sedang dikepung sedih dan dibuli sepi? Sekarang saya yang tanya, siapa yang sanggup berpisah dengan hal yang telah menjadi bagian dari diri kalian tanpa adanya rasa hampa? Gak akan ada yang mampu. Saya juga gitu. Sebuah handphone bukan lagi benda yang biasa. Ia telah menjadi diri kita, bahkan sangat berpengaruh buat kita. Bayangkan, sejak kecil, ia selalu menemani kita. Pagi, siang, sore, malam, ia selalu menemani kita. Ya asalkan kuota dan wifi-nya banyak, ia akan menemani kita. Ia telah menyimpan nama dalam dirinya, dan kita telah menyimpan password dalam benak kita. Sebuah hubungan yang romantis, bukan? Makanya, kalau berpisah sama dia, rasanya seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku. Betapa berat dan panjang jalan yang harus aku tempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya bisa membaca dan menulis, saya telah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. Arayan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari
dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, setia. Coba bayangkan, kalau kita harus ganti partner sesama kita. Ganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi tuh, seperti para pemimpin, bisa makin bagus mutunya. Semakin anjlok mutunya. Maaf, kalau kesepian ngomongnya suka ngelantur kemana aja. Jadi bagaimana? Sudah kelihatan belum muka saya menderita ini? Saya menderita bukan karena dihadapkan dengan satu hal saja. Saya dihadapkan oleh dua hal yang saling bertolak belakang. Saya tahu ayah dan ibu saya itu menciptakan peraturan baru agar stand saya meningkat. Tapi di sisi lain, saya nggak bisa jauh sama handphone. Kadang, kalau saya lagi kangen sama dia, saya ambil casingnya, saya peluk-peluk, saya cium-cium, saya ajak ngobrol. Selfie dari depan, selfie dari samping. Tak ada yang lebih bahagia mendengar suara renyah dan riangnya. Saya bisa nonton drakor sampai subuh, sampai saya tahu dialognya. Jadi bagaimana bisa saya harus bersama dengan buku-buku ini? Itu hanya bisa menghabiskan waktu dan tenaga saya. Saya hampir bisa tidak bergantung dengannya. Tapi saya memergoki ayah dan ibu bermain handphone di malam hari. Saya merasa dihianati. Sejak saat itu, perasaan saya buat jauh darinya semakin menurun. Dan saat ini, dia ada di kepala saya. Saya sudah terlalu dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Arayan, ada apa nak? Gak apa-apa ya, ini ada kecoa. Betapa berat dan panjang jalan yang harus aku tempuh. Tapi ini yang harus aku lakukan agar mendapat kelahiranku kembali.